Halo teman-teman semuanya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung Arik Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini Arik Channel akan membahas eh, besaran gaji P3K paruh waktu ya, yang sudah diterbitkan langsung dari Menpan RB ya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Yang belum ngeklik tombol like silahkan diklik dulu ya. Nanti silahkan diikuti terus video ini biar teman-teman tidak gagal fokus dengan berita terbaru dari Menpan RB ya. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia itu mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biografi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, di sini ini ya suratnya kan keluar itu membahas tentang besaran gaji P3K paruh waktu ya tahun 2025 berdasarkan keputusan Menpan RB yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 itu jam 11 malam ya, jam 23 itu sama dengan jam 11 malam. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB itu telah merilis aturan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Aturan tersebut membuat sejumlah informasi termasuk gaji P3K paruh waktu. Nah, jadi ini nanti ya gaji P3K paruh waktu itu nanti di surat Menpan RB ini akan dibahas semuanya untuk seluruh ya, untuk seluruh dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, wes banyak. Jadi untuk teman-teman ikuti terus ini biar teman-teman itu nanti tahu ya di wilayahnya itu besaran gajinya itu berapa. Seperti itu ya. Perlu diketahui pengadaan P3K paruh waktu ditunjukkan bagi pegawai non-ASN yang tidak lolos dalam seleksi CPNS atau P3K. Dengan demikian, khususnya ya yang telah terdaftar dalam database non-ASN BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa mengikuti tes tambahan. Berdasarkan dengan P3K penuh waktu yang bekerja selama 8 jam, P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya. Sementara itu, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan sebagai atau setiap satu tahun sampai diangkat menjadi P3K. Nah, kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga honorer,
khususnya yang telah terdaftar dalam database non-ASN BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa mengikuti tes tambahan. Berdasarkan dengan P3K penuh waktu yang bekerja selama 8 jam, P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per hari. Sementara itu, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun sampai diangkat menjadi P3K. Lantas, berapa besaran atau besar gaji P3K paruh waktu? Nah, di sini ya, biar teman-teman itu tidak penasaran, bagi detektris atau yang penasaran, berikut ini saya kasih daftar-daftar gajinya ya. Daftar gaji setiap pulau atau provinsi atau gimana ya. Jadi nanti teman-teman itu tahu besaran gaji untuk P3K paruh waktu. Nah, ndak usah lama-lama, ini tak sepil ya langsung dari surat edaran ya, besaran gaji P3K paruh waktu. Gaji P3K paruh waktu berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, upah bagi P3K paruh waktu akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Sumber pendapatan upah P3K paruh waktu dapat berasal dari luar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, P3K paruh waktu juga mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebagai acuan, berikut upah minimum di tahun 2025 di seluruh provinsi Indonesia ya, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa mengoreksi ya, teman-teman itu dari wilayah mana atau dari provinsi mana yang ada di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman itu nanti tahu, oh besaran gaji saya segini. Kalau di wilayah Jawa Tengah segini, di wilayah Papua segini. Nanti teman-teman itu tahu ya. Jadi untuk teman-teman itu upahnya itu tidak di bawahnya teman-teman waktu masih jadi honorer ya. Karena teman-teman sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, seperti itu ya. Ini ya gaji di Pulau Sulawesi ya. Itu dari Sulawesi Selatan itu 3.434.229.000 itu naik ya, bisa menjadi 3.657.527. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat sendiri-sendiri ya, bisa membaca sendiri, mengoreksi sendiri. Kalau dari Sulawesi Selatan itu berapa, dari Sulawesi Barat itu berapa, terus Sulawesi Tenggara itu berapa, Sulawesi Tengah berapa, Gorontalo itu berapa. Nah,
Di situ nanti kan teman-teman itu bisa melihat, oh kalau saya itu ada di Sulawesi Tengah itu dari awalnya 2.736.698.000 itu naik ya menjadi 2.915.000 seperti itu ya. Kita menuju ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu ada DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di situ teman-teman kan bisa melihat kalau dari Jakarta itu awalnya 5.067.381 itu naik menjadi 5.396.761. Nah, sedangkan di Jawa Barat itu juga naik ya. Naik. Jadi semuanya gaji itu naik semuanya. Nah, ini yang di Jawa Timur itu yang semulanya 2.165.244.000 itu naik menjadi 2.305.985 seperti itu. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya itu ya, dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu teman-teman bisa melihat sendiri-sendiri ya, itu kunci-kuncinya ya, atau pedomannya. Dan sedangkan ini dari Pulau Kalimantan ya. Pulau Kalimantan itu menyangkup dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah, di situ sudah ada rinciannya masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri untuk rinciannya itu berapa setiap pulaunya ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, oh di sana segini, seperti itu ya. Dan sedangkan di Pulau Sumatera itu mencakup 10 ya. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu semuanya sudah ada rinciannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa melihat rinciannya masing-masing di setiap daerahnya atau setiap pulaunya ya. Kalau Pulau Jawa berarti di area Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu sudah ada kelihatan seperti itu ya. Di sini juga ada Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku ya. Itu ada dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku. Nah, di situ juga sudah ada rinciannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa melihat rinciannya sendiri-sendiri. Seperti itu ya, ndak usah saya bacakan satu persatu dari Bali sekian naik menjadi sekian, seperti itu ya. Pulau Papua ya. Papua ada Papua Barat, ada Papua Tengah, Papua Penggunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Nah, itu kan rincian-rinciannya ya. Jadi P3K itu juga mempunyai gaji pokoknya ya. Nah, upah minimum provinsi di atas dapat menjadi acuan
kisaran gaji P3K paruh waktu di setiap provinsi ya. Setelah P3K paruh waktu ini diangkat menjadi P3K, maka gaji yang diterima akan disesuaikan dengan gaji pokok P3K penuh waktu. Nah, paruh waktu bisa ke penuh waktu ya. Ketentuan mengenai besaran gaji pokok P3K diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 11 tahun 2024. Berikut rinciannya ya. Nah, ini ya rinci-rinciannya ya. Ini golongan-golongannya ya. Golongannya itu ada sampai 17 golongan ya. Nah, ini golongan 1 itu kurang lebih 1.938.500 sampai 2.900.900 ya. 2.900.900 sampai segitu. Nah, sedangkan yang paling tinggi itu golongan 17 ya. Itu gajinya itu 4.469.500 sampai 7.329.900. Itu ya, banyak sekali ya. Jadi itu golongan-golongannya juga sampai rincian-rinciannya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti juga bisa melihat, oh saya ini golongan berapa, seperti itu. Teman-teman itu juga mempunyai gambaran gajinya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman keputusan tentang gaji yang dikeluarkan dari Menpan RB. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih selalu mendukung Arik Channel. Salam sehat, salam sejahtera.